Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Saputra Nasution. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tajwid. Pembahasan kita kali ini adalah mad iwad. Secara bahasa, mad iwad adalah bacaan mad yang diganti. Adapun secara istilah, mad iwad berarti jika ada huruf hijaiyah selain ta marbutoh yang berbaris fathatain ataupun berbaris tanwin atas terletak ataupun terdapat di akhir ayat ataupun di akhir kalimat ataupun di akhir waqaf yang mengharuskan bacaan huruf mad iwad itu berhenti, maka bacaan ataupun bunyi suara dari nun pada huruf yang berbaris tanwin atas tadi diganti menjadi bunyi huruf yang berbaris fathah atau berbaris atas. Nah, untuk contohnya mari kita lihat. Yang pertama terdapat pada surah An-Nisa ayat 3 ayat 130. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, wasi'an hakima. Ya. Wasi'an hakima. Nah, adapun hukum panjang bacaan dari mad iwad ini adalah 2 harkat. Maka kita sesuaikan dengan contohnya. Wasi'an hakima. Nah, lihat, letak dari mad iwad terletak pada akhir ayat ataupun akhir kalimat. Nah, ini adalah potongan surah An-Nisa ayat 130. Nah, nampak jelas kan? Ini dia, di akhir kalimat. Nah, adapun bacaan wasi'an ini juga huruf ain yang berbaris fathatain ataupun berbaris tanwin atas. Namun, kenapa dia tidak dikategorikan kepada mad iwad? Karena dia tidak memenuhi syarat sebagai mad iwad. Apa syarat mad iwad? Syarat mad iwad sudah jelas. Dia terletak di akhir ayat ataupun pada ketika waqaf ataupun ketika di akhir kalimat. Nah, di sini kata dari wasi'an tidak terletak pada akhir kalimat. Maka wasi'an, annya tidak termasuk ke dalam bagian mad iwad. Yang termasuk kepada bagian dari mad iwad adalah man, ya. Man. Apa tadi hukum ataupun bacaannya? Bacaannya diganti dengan bunyi suara huruf yang berbaris atas. Nah, yang mulanya kita baca tadi wasi'an hakiman diganti menjadi wasi'an hakima. Nah, inilah dia contoh yang pertama dari surah An-Nisa. Kita lanjut kepada contoh yang kedua. Syira'atan wa minhaja. Nah, di sini terletak pada surah Al-Maidah ayat 48. Ini adalah potongan dari surah Al-Maidah. Nah, lihat. Kenapa di sini dikategorikan ja menjadi mad iwad? Karena dia terletak pada waqaf qaf lam, yang mana waqaf ini mengharuskan berhenti, lebih baik berhenti daripada diteruskan. Nah, untuk contoh yang ketiga, ini adalah contoh yang bukan sama sekali mad iwad. Nah, untuk contoh nomor 1 dan 2 itu kategori mad iwad. Nah, di jannya dan di mannya itu mad iwad, ya. Min haja hakima. Sementara di nomor 3, mari kita simak baik-baik. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Nah, kenapa di sini dikatakan laghiyah tidak dikategorikan mad iwad? Karena
dia termasuk bagian dari pengecualian yang mana sudah kita tulis di sini ya. Semua huruf hijaiyah ya, semua huruf hijaiyah selain huruf ataupun selain ta marbutoh itu dikategorikan mad iwad. Nah, sementara ta marbutoh tidak dikategorikan mad iwad. Karena jika dia berada di akhir ayat ataupun di akhir waqaf, bacaannya tidak dibaca hidup, tapi dibaca mati ataupun sukun. Lihat, kita ulangi sekali lagi. La tasma'u fiha laghiyah. Nah, ini dia beberapa ataupun singkat dari pembahasan mad iwad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang apa itu mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi merupakan salah satu cabang dari mad far'i. Mad lazim mukhaffaf harfi. Ingat, bukan kilmi ya, akan tetapi harfi. Ada nanti mad lazim mukhaffaf kilmi. Pertama kita teliti dulu satu persatu istilah dari mad ini. Mad artinya adalah panjang. Lazim artinya harus. Mukhaffaf artinya diringankan. Harfi adalah dia berbentuk huruf. Ya, mad lazim mukhaffaf harfi secara istilah adalah huruf hijaiyah yang harus dibaca panjang dengan ringan. Artinya mad lazim mukhaffaf harfi ini tidak boleh dibaca dengan tidak panjang, dan juga tidak boleh dibaca kepanjangan. Tidak boleh dibaca tidak panjang, tidak boleh juga kepanjangan. Ringan saja, dibaca dengan ringan. Mad lazim mukhaffaf harfi harus dia dibaca panjang. Huruf hijaiyah yang harus dia dibaca panjang, akan tetapi dengan ringan ya. Ada beberapa syarat untuk mad lazim mukhaffaf harfi. Saya coba merangkumnya untuk memudahkan saja ya. Untuk memudahkan saja ya. Untuk memudahkan. Yang pertama, yang ini adalah syarat wajib. Yang pertama ini adalah syarat wajib. Apabila syarat ini gugur, maka tidak sah dikatakan dia mad lazim mukhaffaf harfi. Apa itu syarat yang pertama? Di awal surah. Jadi mad lazim mukhaffaf harfi harus ada di awal surah. Ya. Kalau ada yang mengatakan dia berada di ayat kedua, ada yang mengatakan contoh mad lazim mukhaffaf harfi saya temukan di ayat kedua, maka kita katakan dia adalah salah ya. Dia salah karena syarat yang wajib bagi mad lazim harfi mukhaffaf adalah di awal surah. Ingat, ini adalah syarat wajib. Yang pertama syarat wajib. Yang kedua syarat wajib juga. Yang kedua adalah syarat wajib juga. Syarat wajib juga apa? Harus dia huruf hijaiyahnya tadi di antara huruf yang 5 ini. Ada huruf ha, ada huruf ya, ada huruf to, ada huruf ha, ada huruf ro.
harus di antara yang ini. Kalau ada yang mengatakan mad lazim mukhaffaf harfi saya temukan di awal surah, akan tetapi dia memberikan contoh di luar dari 5 huruf ini, maka kita katakan dia adalah salah, ya, dia adalah salah. Adapun yang ketiga, ini adalah syarat tambahan saja. Ini adalah syarat tambahan saja dari Sir untuk memudahkan anak-anak Sir sekalian. Yaitu, apa syarat tambahannya? Diberi tanda tegak seperti ini, ya, diberi tanda tegak seperti ini, tanda tegak kecil di atas hurufnya, ya. Ini syarat tidak wajib. Syarat wajibnya untuk mad lazim mukhaffaf harfi adalah yang dua ini saja, di awal surah, dan harus di antara salah satu dari 5 huruf ini, huruf H dia, ataukah huruf Ya, atau huruf To, atau huruf H, atau huruf Ro, atau huruf H, atau huruf Ro. Kalau anak-anak Sir sekalian sudah paham tentang pengertian mad lazim mukhaffaf harfi dan syarat-syaratnya, maka baru boleh masuk ke contoh. Akan tetapi kami belum paham, Sir. Ulangi lagi penjelasan Sir tadi, bahwa mad lazim mukhaffaf harfi adalah huruf hijaiyah. Ingat huruf hijaiyah, alif, ba, ta, ta, jim, ha, kha, dal, dal, dan seterusnya. Apa tadi? Mad lazim mukhaffaf harfi adalah huruf hijaiyah yang harus dibaca panjang. Kalau dikatakan harus, berarti tidak boleh pendek. Yang harus dibaca panjang, huruf hijaiyah yang harus dibaca panjang dengan ringan. Ingat, dengan ringan. Berarti tidak boleh dibaca pendek, tidak boleh juga kepanjangan. Paham? Tidak boleh dibaca pendek dan tidak boleh dibaca kepanjangan. Berapa panjangnya, Sir? Sir tadi lupa menjelaskan. Panjang untuk mad lazim mukhaffaf harfi adalah 1 alif, ya. 1 alif artinya 2 ketukan. 2 ketukan, ya. Kalau tidak paham 1 alif artinya 2 ketukan. Setelah paham pengertiannya, baru masuk ke syarat. Pahami lagi syarat yang telah saya jelaskan tadi. Ada syarat wajib, ada syarat tambahan dari Sir. Syarat wajib dan syarat tambahan. Kalau 2 syarat wajib gugur, maka tidak sah. Tidak sah dikatakan dia sebagai mad lazim mukhaffaf harfi. Akan tetapi apabila syarat tambahannya saja yang gugur, sah. Apabila 2 syarat wajib tadi dipenuhi, syarat tambahannya tidak ada, misalnya Al-Qur'annya tidak ada baris, sah. Sah dia dikatakan sebagai mad lazim mukhaffaf harfi. Kalau sudah paham pengertian, paham dengan syarat, maka kita masuk ke contoh. Kita masuk ke dalam contoh. Yang pertama, kita buka Al-Quran surah An-Naml ayat 1. An-Naml ayat 1. Apa tadi mad lazim mukhaffaf harfi? Huruf hijaiyah yang harus dibaca panjang dengan ringan.
huruf hijaiyah yang harus dibaca panjang dengan ringan. Yang harus dibaca panjang dengan ringan. Maka di antara kedua huruf ini, kita lihat siapa yang memenuhi syarat. Siapa yang memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai mad lazim mukhaffaf harfi. Syarat yang pertama tadi, yakni harus di awal surah. Harus di awal surah. Maka kita lihat surah An-Naml ini, kita ambil ayat yang keberapa? Ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Maka sudah sah satu syarat. Sudah sah satu syarat. Syarat wajibnya yang pertama tadi apa? Harus di awal surah. Ini adalah ayat pertama, maka sudah sah. Kemudian syarat wajib yang kedua adalah harus di antara 5 huruf. Apa tadi? Ha kecil, ya, ada to, ha besar, dan ro. Di antara dua huruf hijaiyah ini, yang memenuhi syarat cuman huruf ini, to. Cuman huruf to. Maka huruf sin tidak memenuhi syarat. Huruf sin memenuhi syarat. Dia di awal surah, dia memenuhi syarat yang pertama. Akan tetapi dia tidak memenuhi syarat wajib yang kedua, yaitu dia tidak termasuk di antara 5 huruf tadi, yaitu di antara huruf ha, ya, to, ha, dan ro. Maka huruf sin ini gugur. Maka yang berlaku adalah huruf to, karena huruf to memenuhi syarat wajib yang pertama, yaitu di awal surah. Syarat wajib yang kedua, yaitu di antara huruf yang 5. Kemudian, maka di antara kedua huruf ini, kita lihat siapa yang memenuhi syarat. Siapa yang memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai mad lazim mukhaffaf harfi. Syarat yang pertama tadi, yakni harus di awal surah. Harus di awal surah. Maka kita lihat surah An-Naml ini, kita ambil ayat yang keberapa? Ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Maka sudah sah satu syarat. Sudah sah satu syarat. Syarat wajibnya yang pertama tadi apa? Harus di awal surah. Ini adalah ayat pertama, maka sudah sah. Kemudian syarat wajib yang kedua adalah harus di antara 5 huruf. Apa tadi? Ha kecil, ya, ada to, ha besar, dan ro. Di antara dua huruf hijaiyah ini, yang memenuhi syarat cuman huruf ini, to. Cuman huruf to. Maka huruf sin tidak memenuhi syarat. Huruf sin memenuhi syarat. Dia di awal surah, dia memenuhi syarat yang pertama. Akan tetapi dia tidak memenuhi syarat wajib yang kedua, yaitu dia tidak termasuk di antara 5 huruf tadi, yaitu di antara huruf ha, ya, to, ha, dan ro. Maka huruf sin ini gugur. Maka yang berlaku adalah huruf to, karena huruf to memenuhi syarat wajib yang pertama, yaitu di awal surah. Syarat wajib yang kedua, yaitu di antara huruf yang 5. Kemudian dia juga memenuhi syarat tambahan yang ketiga, yaitu ada apa? Ada baris tegak. Ada baris tegak berdiri seperti ini. Cara membacanya bagaimana, Sir? Bismillahirrahmanirrahim. Tosin. Fokus ke huruf to ya. Tosin. Dia dibaca dengan ringan, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang seperti huruf sin. Sekian dari Sir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tajwid yang berjudul Mad Lazim Musaqqal Kilmi. Mad Lazim Musaqqal Kilmi menurut bahasa artinya mad artinya panjang, lazim artinya wajib atau pasti, musaqqal artinya diberatkan, kilmi artinya kalimat. Apa yang diberatkan, Sir? Bacaannya. Menurut istilah ilmu tajwid, mad lazim musaqqal kilmi adalah apabila ada mad asli bertemu dengan huruf hijaiyah yang bertasydid. Huruf mad asli itu ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya. Gimana contohnya, Sir? Baiklah, saya contohkan. Ini mad aslinya, kemudian bertemu dengan huruf o yang bertasydid. Jadi cara bacanya dipanjangkan sepanjang 6 harakat. Baiklah, kita baca. Al-haqqatu. Kita ulang. Al-haqqatu. Kemudian yang kedua, kafatan. Kafatan sebanyak 6 harakat. Begitu. Kemudian contoh lain dalam surah Al-Fatihah di ayat terakhir bisa kita baca waladdallin. Panjangnya sepanjang 6 harakat. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.